Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17, Kau Sakit Jiwa. Di mana ini? Tanya Nagea. Ia merasa berhak tahu kemana dirinya akan dibawa. Bos kami menunggumu di kamar hotel. Mau apa dia menyuruh kalian membawaku ke kamar hotel? Nagea kembali membentak. Para abang itu seketika melirik dan menyoroti tubuh Nagea dari atas sampai bawah. Jangan berpikir berlebihan, Nona. Kau tidak masuk dalam urutan tap wanita yang disukai oleh bos kami. Sial, mereka sedang menghinaku. Tiba di depan kamar yang dimaksud. Nagea, kuatkan dirimu. Hadapilah ini dengan berani. Kau tidak salah, tapi dialah yang menyalahkanmu. Ucap Nagea pada dirinya sendiri. Pintu dibuka dari dalam setelah salah satu pria kekar itu mengetuknya. Dek. Jerry dan Nagea saling bertemu mata. Entah apa arti tatapan keduanya, tak ada yang bisa menafsirkannya. Sayang, kita kedatangan tamu. Wanita seksi itu menghampiri Jerry dan bergelayut manja di lengannya. Terlihat sangat menjijikkan bagi Nagea. Jerry tak berkutik. Ia terus menatap Nagea. Untuk sesaat, Nagea memperhatikan wujud jala yang ada di depannya. Dari atas sampai bawah, itu terlihat dari gerakan matanya. Kemudian, ia kembali menggeser pandangannya ke mata Jerry yang masih setia menatapnya. Hah, jadi dia ingin pamer wanitanya padaku, dasar pria murahan. Bawa dia masuk. Perintah Jerry kepada anak buahnya. Dengan kasar, abang kekar itu mendorong tubuh Nagea seperti tak ada harganya. Kalian boleh pergi, ucap Jerry lagi, setelah Nagea sudah berada di dalam kamar. Tak lupa, jala seksi itu sedang duduk manis di paha Jerry. Sepertinya wanita ini tidak punya urat malu. Kenapa aku yang merasa malu melihat mereka? Sayang, bagaimana ini? Haruskah kita melakukannya di depan wanita ini? Wanita itu mengakhiri pertanyaannya dengan mengecup bibir Jerry. Maaf, sepertinya ini tidak benar. Haruskah aku keluar dulu? Atau kalian ke kamar mandi mungkin? Nagea mulai memperjelas maksudnya. Ia sudah merasa muak berada di satu ruangan dengan pria gila dan jala. Nya ini. Sepertinya perempuan ini sudah banyak berubah. Dulu, dia hanya akan menangis memohon padaku. Tapi sekarang, dia malah terlihat santai, sial, umpat Jerry dalam hati. Karena dua orang tak tahu malu ini tidak merespon perkataannya, Nagea lebih memilih bertindak sesuai apa yang benar menurutnya. Kalau begitu, aku akan ke kamar mandi. Nagea pun berlalu dari pandangan dua insan itu. Menghilangnya Nagea di balik pintu, Jerry mendorong tubuh jala. Nya menjauh. Pergilah, tugasmu sudah selesai. Perintahnya, lalu melempar amplop coklat tebal ke arah wanita itu. Sudah pasti isi amplop tersebut adalah uang. Apalagi? Di dalam kamar mandi, Nagea menyandarkan tubuhnya di dinding. Sembari memukul-mukul dadanya. Kenapa rasanya sangat sakit melihat mereka seperti itu? Kenapa? Gadis itu mengepalkan kedua tangannya menahan tangis. Aku tahu kau tidak menyukaiku, Katjer, tapi setidaknya jangan menyakiti aku. Kamu tidak pantas menyakiti aku. Nagea menangis. Nagea, keluarlah. Apa, jadi mereka sudah selesai? Mendengar perintah itu, Nagea cepat-cepat mencuci wajahnya.
Jangan sampai mereka mengetahui bahwa ia sedang menangis. Aku bilang cepat keluar atau kau akan mati kalau aku masuk. Ancam Jerry dengan nada menakutkan. Sial, 5 tahun berlalu, dia malah bertambah jahat. Nagea keluar dari kamar mandi dan langsung mendapatkan cengkraman kasar di lengannya. Siapa lagi yang melakukannya kalau bukan Jerry? Ah! Nagea terhempas di atas kasur. Berani sekali kau bermain-main denganku, hah? Apa maksudmu? Tanya Nagea lantang. Kau tidak mengingat kesalahanmu? Kenapa kau melarikan diri 5 tahun lalu? Karena aku tidak mau terus menerima perlakuan kasarmu. Aku adalah manusia tapi kau memperlakukanku seperti binatang. Kau terus menyiksaku. Aku adalah manusia yang mengerti rasanya sakit. Menjawab dengan nada semakin lantang. Itu karena kau membuat adikku menghilang, kau lupa itu? Kau tidak tahu seberapa sakit dia berada di luar istana keluargaku? Kau tidak tahu apa dia makan atau minum? Apa dia ketakutan atau kesakitan? Itu semua gara-gara dirimu, Nagea. Kau harus membayarnya dengan hidupmu. Kau harus tanggung jawab, kau mengerti. Jerry berteriak tepat di depan wajah Nagea. Nagea terdiam. Sudah seberapa jauh kau pergi mencari adikku, hah? Apa kau bahkan mencarinya, tidak kan? Jerry kembali meninggikan suara. Aku akan menemukan adikmu, tapi biarkan aku bebas melakukan apa yang aku mau. Aku berjanji akan menemukan adikmu. Ujar Nagea dengan nada pelan. Bukannya menanggapi yang dikatakan Nagea, Jerry malah kembali memerintah. Sekarang kau ikut denganku. Ia segera menyeret paksa gadis itu. Di kediaman Barata, Fema dan Juan sedang berbincang di kamar. Apa sayang? Gadis mana yang ingin papa jodohkan dengan pangeran ke-1? Tanya Fema. Ada sayang, putri dari kenalan papa, besok mereka akan datang, papa mengundang mereka untuk makan malam di rumah kita. Jelas Juan. Pah, aku tidak tega memaksa good boy kita untuk menikahi gadis yang tidak ia cintai. Sayang, masa bodoh dengan cinta. Kamu tidak ingat bagaimana pernikahan kita dulu? Bukankah kita tidak saling mencintai? Juan kembali mengajak istrinya bernostalgia. Tapi aku tidak tega pada pangeran baik itu, Pah. Lagi pula zaman kita dulu memang selalu mengandalkan perjodohan. Sekarang sudah tidak sama, sayang. Ingat sayang, sudah umur berapa anak itu? 29 tahun. Saat aku seumur dia, aku bahkan sudah punya 2 anak. Ucap Juan. Memang benar yang dikatakan Juan bahwa Jerry sudah berumur 29 tahun. Tapi belum pernah satu kali pun membawa seorang gadis ke hadapan keluarga. Tapi bagaimanapun, Fema tidak akan memaksa jika pangeran tampannya. Itu tidak tertarik dengan gadis yang akan dijodohkan dengannya besok. Bagi Fema, kebahagiaan anak-anak yang paling utama. Meskipun begitu, posisi Juan tidak harus tergeser dari tempatnya. Papa, Mama, terdengar suara seorang remaja laki-laki. Dia adalah si bungsu keluarga Barata. Anak itu membuka pintu kamar yang ternyata tak terkunci. Abner, ada apa sayang? Tanya Fema. Abner Barata adalah putra bungsu keluarga Barata. Anak yang lahir 14 tahun yang lalu dari pernikahan Fema dan Juan. Pa, Ma, kakak pulang bawa cewek cantik, lapornya. Apa? Siapa? Kakak yang mana? Kak Jerry mah. Juan dan Fema saling bertatap sebelum pergi melihat kebenaran yang baru dikatakan si pangeran bungsu.
Di ruang keluarga, Ma, Pa. Panggil Jerry menyapa, tapi tangannya masih setia menggenggam pergelangan tangan Nagea. Hah, itu bukan genggaman semata. Itu lebih tepat disebut cengkeraman kasar. Setidaknya pria gila ini bicara dengan sopan pada orang tuanya. Batin Nagea, "Hei, good boy, mamah pulang." Fema mendekat dan memeluk putra sulungnya. "What, good boy? Tante, Anda salah besar. Bagiku dia adalah devil boy." "Jadi, ada apa ini sayang?" Fema sudah penasaran. "Ma, Pa, kalian ingin aku menikahkan, aku akan menikahinya," ujar Jerry. "Mantap," lalu memalingkan wajahnya memandang wajah terkejut Nagea. "Ah, apa maksud kamu, Boy?" Juan ingin memperjelas pendengarannya. "Menikah, Pah, aku akan menikah dengannya." Sumpah, Nagea tidak tahu apa maksud Jerry kali ini. Mungkin saja Jerry sedang mempermainkan perasaannya. Jika saja tidak menghormati Juan dan Fema sebagai orang tua, Nagea pasti sudah berteriak ataupun membentak Jerry. "Sayang, kamu mau kan nikah sama aku?" Jerry bertanya pada Nagea di depan Juan dan Fema. "Seberapa jauh kau berencana menghancurkan hidupku, Kak Jer? Apa kau pikir kau pantas untukku? Tidak sama sekali." Nagea tak kunjung memberi jawaban. Ia hanya memperlihatkan ekspresi datar. "Good boy, kamu membuatnya gugup sayang," ujar Mama. "Apa ini, Jer? Kau bahkan tidak memperkenalkannya pada papa Mama tapi langsung mengajaknya menikah." Timpal Juan. "Sayang, perkenalkan dirimu pada Mama Papa aku." "Baik, sebelum bebas dari perangkap, bukankah kita harus baik-baik dulu agar pemangsa lengah?" "Hai Tante, Om, nama saya Nagea." "Nagea, kamu yang temannya Ferdo dan Marsa kan?" Mama Fema seketika mengingat masa lalu tentang Marsa. Gadis inilah orang terakhir yang bersama Marsa sebelum menghilang. "Iya Tante, Om, ini saya," jawab Nagea, gugup setelah nama Maraha disebutkan. Nama itulah yang membuatnya terjebak dalam kemarahan seorang Jerry yang egois. "Sejak kapan kalian dekat?" tanya Juan. "Sudah lama, Pak, tapi selama ini kita hanya kontak jarak jauh," jawab Jerry dengan santai, tanpa merasa bersalah. "Nagea, benarkah kamu mau menikah dengan putra kami? Jika iya, maka kami akan sangat senang." Fema mendekat dan duduk di samping Nagea. "Tante, aku tidak mengerti, menikah, pernikahan yang bagaimana?" "Maaf Tante, aku tidak mau jadi istri dari anakmu. Tolong, jangan merestuinya." "Ma, aku sama Nagea akan ke atas dulu, mau membicarakan rencana pernikahan kami. Nanti saja Mama bicara dengannya lagi ya." "Ah, iya sayang," jawab Fema. "Ayo sayang, ke kamar aku." Kembali menyeret Nagea. Sungguh permainan yang halus. Kedua orang tuanya bahkan tidak menyadari akan sikap kasar Jerry. "Pah, Mama lagi bersemangat nih. Sebentar lagi bakal punya menantu. Mama jadi punya anak perempuan lagi." Fema memeluk suaminya. "Jadi, kalau Mama sedang bersemangat, Papa bisa terima jatah nih." "Iya, ayo ke kamar sayang." Tiba di kamar. "Sayang, aku curiga Pangeran ke-1 tidak benar-benar ingin menikahi gadis itu," bisik Juan. "Begitukah menurut Papa sayang? Kalau begitu tugas kita adalah membuatnya benar-benar menikahinya," balas Fema. Di kamar Jerry. "Dengar baik-baik, kau akan menikah denganku, suka atau tidak suka." "Kenapa? Memangnya kau Tuhan? Tahu dari mana aku akan mau menikah denganmu?"
Cih, sebenarnya banyak wanita cantik di sekelilingku. Tapi aku menyayangi mereka, aku tidak mau menyakiti mereka. Berhubung aku punya alasan untuk menyakitimu, makanya aku memilihmu. Kau sakit jiwa. Tegas Nagea dengan rahang mengeras. Apa? Jerry kembali menghempas tubuh Nagea, kasar seperti sebelumnya. Beruntung ini terhempasnya di kasur empuk, jadi kali ini kepala pelindung otak Nagea tidak terbentur. Berani sekali kau mengataiku sakit jiwa, apa kau sudah bosan hidup? Jerry kembali meremas rambut Nagea dan sedikit menariknya kasar. Aku lupa, melawan bad boy sepertinya, aku harus terlihat lemah. Melawannya terang-terangan hanya akan membuang energiku. Jadi apa maumu Kak Jer? Apalagi kali ini? Nagea berubah melemahkan nadanya. Bagus, kau sudah kembali ke Nagea yang kukenal. Seperti ini, kau hanya harus menurut. Dengan pelan Jerry melepaskan cengkeraman tangannya, lalu berdiri. Aku tidak ingin menikah, aku tidak ingin punya istri, aku tidak mau jadi suami. Jadi kenapa kau mau menikahiku kalau kau tidak ingin, manusia gila? Papa dan mamaku ingin menjodohkanku dengan seseorang. Itu sebabnya aku memakaimu sebagai penggagal perjodohan itu. Hah, sepertinya Tuhan memang peduli padaku. Dia mengirimmu di saat yang tepat. Nagea hanya diam, tidak melayangkan protes. Karena apa? Karena dia sedang mengumpat dalam hati. Kau sudah berjanji untuk mencari adikku, lakukanlah. Setelah itu, aku akan membebaskanmu. Benarkah kau berjanji? Raut senang memenuhi seluruh wajah Nagea. Sesenang itukah kau terbebas dariku? Aku tak tahu di mana adikmu berada. Haruskah aku membuat seseorang menyamar jadi Marsa? Apa kata ibumu, good boy? Aku bersumpah akan membuat mereka mengetahui betapa jahatnya dirimu, tunggu saja. Mereka akan menyesal telah menganggapmu pria baik. Vania, teriak seseorang. Bangun. Melina, aku masih mengantuk. Menjawab dengan suara malas. Bangun atau aku akan menyirammu. Kau menumpang di tempatku tapi kau malah enak-enakan tidur. Seharusnya tahu diri sedikit. Siapkan aku makan karena aku akan ke kampus. Melina cantik, jangan mengomel, nanti kau cepat tua. Vania bersikap cuek tak peduli, terus saja tutup mata. Vania dan Melina, gadis berusia 22 tahun. Keduanya adalah sahabat baik sejak SMP. Vania dan Melina menikmati makan malam bersama setelah Melina pulang dari kampus dan mendapati Vania sedang memasak. Masakanmu lumayan juga Nia, besok, bangunlah lebih pagi untuk membuat sarapan. Syes, giliran ada maunya, baru mau bicara baik-baik denganku. Sejak kemarin kau selalu ketus. Vania, maafkan aku hanya mengkhawatirkanmu. Jadi, bagaimana? Katamu kau akan segera mendapatkan pekerjaan. Kapan kau mulai bekerja? Mel, aku baru 2 hari menumpang denganmu. Kau sudah perhitungan tentang biaya hidupku? Tentu saja, ini kota besar Nia. Tidak bekerja maka kita tidak bisa makan. Lihat aku, walaupun aku kuliah dan menunggu kiriman uang makan dari bapak dan ibuku. Aku tetap bekerja supaya bisa makan. Iya Mel, aku janji dalam 1 minggu ini, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Janji ya 1 minggu, kalau tidak bekerja juga, aku tidak mau lagi menampungmu. Sip bos cantik, Vania tersenyum dengan wajah lucu dan menggemaskan. Begitulah keduanya, dalam kamus mereka tidak memberlakukan perasaan tersinggung.
Jadi, sepedas apapun perkataan yang terlontar, mereka berdua tidak akan menyimpannya dalam hati. Oh ya Nia, minggu depan akan ada pesta ulang tahun bos aku, kamu temani aku ya. Dengan senang hati, asalkan di sana aku boleh makan yang banyak. Kau boleh makan seberapapun asalkan jangan mempermalukan aku. Tenang saja, aku tidak akan terlihat kampungan. Di apartemen milik Jerry. Jerry membuat Nagea terjebak tinggal di apartemen miliknya sejak kemarin. Pria itu dengan gilanya tidak membiarkan Nagea pergi kemanapun. Bagaikan terpenjara, Nagea tinggal di apartemen luas itu seorang diri. Aku merasa Kak Jerry memang benar-benar gila. Apa maksudnya membuatku seperti ini? Jerry menelpon Nagea. Halo, jawabnya malas. Bersiaplah, utusanku akan menjemputmu dan mengantarmu pulang. Kau harus bicara dengan kedua orang tuamu tentang rencana pernikahan kita. Pastikan orang tuamu menyetujuinya. Setelah itu, aku dan orang tuaku akan datang menemui kalian. Kau paham? Iya, aku paham. Jerry menutup telepon sepihak. Saat ini kedua tangan Nagea mengepal erat. Enak sekali kau ingin melibatkan orang tuaku dalam permainan gilamu ini. Jangan pernah bermimpi, kau seenaknya padaku. Aku juga bisa bermain dengan baik. Marsha, kamu di mana? Pulanglah dan hentikan kegilaan kakakmu. Marsha, katakan padanya bahwa aku tidak bersalah atas kepergianmu. Marsha, lihatlah Kak Nagea ini. Dia menyiksa kakak, Marsha. Rambut ini, kepala ini, tangan ini, tubuh ini, dia sudah menyakitinya lebih banyak Marsha. Pulanglah jika kau kasihan pada Kak Nagea ini. Tuhan, ku mohon kirimkan Marsha kembali ke keluarga Barata. Agar aku yang tak bersalah ini bisa hidup normal tanpa iblis jahat itu. Kediaman Barata. Apa, Kak Jerry akan menikah dengan Nagea? Mama tidak salah. Ferdo bahkan tidak mempercayai yang ia dengar. Iya sayang, kamu sudah bertemu Nagea, dia sudah menjadi gadis yang sangat cantik. Bukan itu masalahnya mah, apa motif kakak menikahi Nagea? Yang aku tahu, kakak sangat membenci gadis itu. Batin Ferdo. Fer, kok tidak jawab sayang? Ma, aku ingin menemui kakak. Aku harus menanyakannya langsung. Fer, apa kamu tidak setuju dengan gadis pilihan kakakmu? Ferdo terlihat menarik napasnya berat. Ma, aku setuju dengan Nagea asalkan kakak benar-benar mencintai dia. Sebelum pergi, Ferdo memeluk Mama seperti biasa. Tiba di depan ruang kerja Jerry Barata. Langsung saja Ferdo membuka pintu tanpa mengetuk ataupun permisi. Betapa terkejutnya pria itu melihat pemandangan menjijikkan di depan matanya. Seorang wanita setengah duduk manja di pangkuan Jerry dan melakukan hot kiss dengannya. Ferdo, tentu saja si bajing itu terkejut. Wanita jala itu ia turunkan dengan kasar dari pangkuannya. Tanpa perintah, jala itu pergi dari sana. Senyum devil kini terbentuk di sudut bibir Ferdo. Ia mendekati Jerry dan tanpa aba-aba menghantamkan bogem mentahnya di wajah tampan si pangeran satu kebanggaan keluarganya itu. Apa itu sakit? Hah? Ferdo meremas kerah kemeja abangnya itu saking marahnya. Kak, selama hidupku aku sangat menghormatimu, tapi apa ini? Hah? Kenapa kau hidup seperti ini? Apa kau lupa? Kita punya seorang adik perempuan yang sampai hari ini masih kita tunggu kepulangannya yang entah sampai kapan. Dia sendirian di luar sana tanpa ada yang menjaganya. Bagaimana kalau dia juga menjadi seperti salah satu wanita yang menjadi mainanmu?
Bagaimana jika dia dipermainkan juga? Atau kau sudah melupakan dia? Hah? Air mata Ferdo kini meluncur begitu saja dari tempatnya. Untuk pertama kalinya Ferdo meninggikan suara tepat di wajah tampan kakak satu-satunya itu. Ia sama sekali tak menyangka Jerry menjadi manusia menjijikkan seperti ini. Jerry tak membalas kata-kata Ferdo. Apa katamu, Kak, akan menikahi Nagea? Setelah kau mencicipi tubuh wanita sembarangan, lalu kau mau menikahi perempuan baik-baik? Kau berhati iblis, Kak. Hah, kurasa aku harus berhenti menjadi adikmu. Setelah puas mengatakan apa yang ingin dikatakannya, Ferdo pergi begitu saja, meninggalkan Jerry yang kini menangis terisak sendirian. Maafkan kakak, Sa. Keesokan harinya, demi bersikap tahu diri yang dituntut oleh Melina. Pagi sekali Vania bangun dan membuat sarapan untuk mereka berdua. Saat Melina sudah bangun di waktu yang menurutnya sangat pagi. Ia tak lagi mendapati keberadaan Vania di bangsal kecil itu. Melina cantik, aku pergi pagi sekali. Jangan lupa nikmati sarapan ya. Cih, aku memang berkata seperti itu kemarin. Tapi kau tidak harus menghilang sepagi ini, Vania jelek. Melina tersenyum melangkah ke dapur untuk menyantap makanannya. Wah, enak sekali hari ini. Aku tidak harus repot memasak. Gumamnya. Vania sedang menyusuri jalan dengan berjalan kaki. Maklum, rakyat jelata tidak memiliki kendaraan, bahkan sepeda pun tidak punya. Tak sengaja, ia melihat seorang wanita yang sudah tidak muda lagi namun masih terlihat sangat cantik. Sedang berjalan sembari memijat pelipisnya. Dari penampilannya sih, wanita ini berpenampilan menarik dan fashionable. Membuatnya tetap terlihat menawan meskipun sudah tidak muda. Permisi, Tante. Sapa Vania sok akrab. Memangnya sejak kapan wanita ini menikah dengan pamannya? Oh, nak, kepala saya sangat sakit. Keluh wanita itu. Tante, tinggal di mana? Saya bisa mengantarkan Tante? Tanyanya, sembari berharap. Kali aja Tante ini memiliki putra tampan dan akan dijodohkan dengannya. Seperti yang terjadi di FVTV ataupun dunia perhaluan. Hah, gila, apa yang aku pikirkan? Wanita itu pun meminta tolong Vania untuk mengantarnya ke kediamannya. Tiba di kediaman yang terlihat seperti sebuah istana. Gila, apa di dalam aku akan bertemu Rapunzel dan kawan-kawannya? Ini tampak seperti istana mereka. Vania mengagumi. Tante, apa ini benar rumah Tante? Tanya Vania dengan wajah polosnya. Terlihat sangat lucu. Bukannya buru-buru membawa wanita sakit itu masuk, malah bertanya lagi. Selamat datang, Nyonya. Bersambung.